Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you today? I hope all of you in a good condition. Amin. Today, we will learn about the next material with the title of label text. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari materi berjudul label text atau dalam bahasa Indonesianya adalah text label. Text label ini biasanya kita temukan di produk makanan maupun produk minuman dan juga obat-obatan. Biasanya itu ada dalam kemasan. Itu namanya text label. Seperti apa penjelasannya kita lihat di slide berikutnya ya. Label text. Seperti yang sudah Ibu bilang sebelumnya, label text bisa ditemui atau biasa kita temukan pada kemasan makanan maupun obat-obatan dan minuman. The purposes of label text atau tujuan-tujuannya adalah to give detailed information about a product. Nah, jadi kalau kita melihat label, pasti tujuannya adalah memberikan informasi rinci tentang produk tersebut. Ya, jadi itu salah satu tujuan label. Next, to tell the usage of the product. Untuk memberitahukan kegunaan produk tersebut. Jadi ketika ada label text, biasanya tujuannya salah satunya juga untuk memberitahukan kegunaan produk tersebut. Next, to know the composition of product. Nah ini yang biasa kita temui dalam label kemasan makanan maupun obat-obatan, yaitu komposisi produk tersebut. Biasanya ada di belakang kemasan. Next, to know the instruction for use. Tujuan salah satu label text juga bisa untuk mengetahui instruction for use, yaitu instruksi cara penggunaan. Semisal obat-obatan, ya biasanya ada instruksinya, bagaimana cara menggunakannya atau berapa kali kita misalnya konsumsinya, nah itu ada instruksinya, itu ada di label text. Selanjutnya, to inform everything related the product. Nah ini, intinya dalam label text adalah untuk menginformasikan, sekali lagi menginformasikan, memberi informasi apapun yang hubungannya dengan produk tersebut. Jadi, ini adalah beberapa tujuan label text. Ya, jadi sebelum kita bahas, kalian harus pahami dulu tujuan-tujuan label text ya. Next. Nah, tadi sudah Ibu bilang bahwa label itu biasa kita temui di makanan dan obat-obatan. Makanan di sini di labels on food di sini bisa masuknya foodnya di sini bisa juga makanan maupun minuman ya. And medicine itu obat-obatan. Nah, labels on food products give information about the nutrition and ingredients contained in the product. Biasanya dalam label kemasan makanan memberikan informasi tentang nutrisi dan juga bahan-bahan yang terdapat dalam produk tersebut. Next, labels on medicines. Label on medicine give information to ensure safety. Nah, di sini label dalam obat-obatan biasanya untuk meyakinkan, memberitahukan tentang keamanannya. Jadi, konsumsi obat-obatan karena tidak bisa sembarangan, jadi biasanya informasinya untuk memberitahukan keamanan
obat tersebut, so that the medicine can be used according to its intended function. Sehingga obat tersebut bisa digunakan sesuai fungsi yang ditujukan. Misalnya, dalam label on medicine, obat ya, dalam obat batuk misalnya. Kalau kamu beli, kamu kan harus tahu ini obatnya obat batuk atau tidak. Kamu dengan melihat label, kamu jadi tahu bahwa ini adalah obat batuk, sehingga tujuannya untuk meredakan batuk. Nah, itu gunanya label. Jadi meyakinkan, memberikan informasi yang kamu ingin ketahui. Jadi kamu nggak salah beli ketika kamu batuk, kamu belinya obat batuk, bukan obat demam. Tujuan label pada obat ya. Next. Example, contohnya. Nah, di sini adalah contoh label food atau makanan ya. Label makanan, kemasan makanan. Di sini ada makanan ringan ya, Lay's, mungkin sering kalian lihat ya di warung maupun di minimarket. Dan di sini di belakang kemasannya biasanya ada yang namanya nutrition facts, yaitu fakta nutrisi. Penyajiannya ada berapa gram, kemudian total lemaknya, kandungan gulanya, karbohidrat, dan segala macamnya biasanya ada dalam belakang kemasan. Ada vitaminnya, adakah kalsium dan sebagainya, itu ada di belakang kemasan. Ya, ini biasanya ada dalam food label, nutrition fact. Ya, kalian bisa cek makanan-makanan ringan yang kalian suka beli, ada tidak labelnya. Next, nah di sini adalah contoh label pada obat. Nah, kalau tadi label pada makanan, nah ini adalah label pada obat. Mohon maaf tulisannya kurang jelas, tapi bisa cari di contoh lain ya. Intinya di sini, secara umum biasanya dalam label obat itu ada direction. Biasanya ada direction, yaitu cara penggunaannya. Misalnya di sini untuk dewasa misalnya ini sebuah obat, misalnya obat demam, dewasa boleh mengkonsumsi berapa banyak. Atau kalau di bawah 12 tahun bisa konsumsi berapa banyak. Nah, ini di sini biasanya ada direction, itu pada label obat. Ini di sini meskipun kurang kelihatan tapi ada arahannya ya. Nah, ini biasanya ada pada label obat, karena tidak bisa sembarangan dikonsumsi setiap orang. Ya, ini biasa kita temukan pada label medicine. Selanjutnya, nah ini kalian coba cek halaman LKS halaman 24 yang tas 1 ya. Kalian lihat, kita akan bahas, tadi kan sudah dibahas label food and medicine. Nah, sekarang Ibu mau kita membahas tentang pertanyaan yang ada di LKS halaman 24 tas 1. Pertanyaannya, kamu lihat ya. Sekali lagi, kamu cek, kamu buka dulu LKS-nya, halaman 24. Sudah dibuka ya, sambil dibuka, sambil dilihat. Yang tas 1. Dalam teks yang tas 1 itu ada food label. Nah, pertanyaannya, ada beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Nah, ini pertanyaan number 1. What is the name of the product? How much serving size in one bowl? Does cornbread belong to ingredient of the product?
How many vitamin on the ingredient of the product mentioned when we usually eat this product? Sekali lagi kamu cek halaman 24 yang tas 1. Nah, di sini kamu lihat ya. Sambil Ibu kasih gambarannya di sini. Adalah sebuah produk makanan yaitu sereal. Kalau kamu sudah lihat pertanyaannya, kita bahas ya nomor 1. What is the name of the product? Nah, apa nama produk tersebut? Kalian sambil lihat LKS ya. Nah, di sini produknya. Apa nama produknya? Sudah jelas ya, ini yang paling besarnya banget kelihatan. Multigrain Cheerios. Nah, ini nama produknya. Jadi, what is the name of the product? The answer is Multigrain Cheerios. Oke, kalian isi ya. Kamu isi di LKS. Kemudian number 2, how much serving size in one bowl? Nah, di sini ada penjelasan. One bowl, berapa banyak penyajian dalam satu mangkuk? Nah, satu mangkuk itu 2,5 cup. Ada penjelasannya di LKS agak kecil, tapi kamu pasti bisa lihat ya, kamu cek di sininya, di sekitaran nutrition fact-nya. Kita jawab sama-sama. Berapa banyak kira-kira? Nah, kita lihat. Di penjelasan di sini kecil tapi kamu lihat di LKS juga kelihatan sedikit. Nah, di sana 1 cupnya itu 29 gram. Kamu cek di LKS, 1 cupnya itu 29 gram. Nah, berarti berapa banyak penyajian dalam satu mangkuk? Satu mangkuk, ingat, 2,5 cup. Nah, karena 1 cup 29 gram, berarti setengahnya berapa? Setengah cupnya berarti 14,5 gram. Nah, kita lihat satu bowl. Nah, kita lihat. Karena yang dibutuhkan dalam satu mangkuk adalah 2,5 cup, maka 29 ditambah 29 ditambah 14,5 gram, maka dalam penyajian satu mangkuk perlu 72,5 gram. Jadi jawabannya adalah 72,5 gram. Kalian isi ya, kita isi sama-sama. Selanjutnya number 3. Does cornbread belong to ingredient of the product? Apakah cornbread ya ada dalam komposisi produk tersebut? Kamu lihat sambil lihat LKS-nya. Cornbread itu ada di ingredients di sini ya. Kalau di LKS di bawahnya tuh. Nah, di sini kurang kelihatan, tapi di LKS kelihatan. Apakah ada ingredients-nya? Ada whole grain corn, whole grain oats, sugar, whole grain barley, whole grain rice, whole grain wheat, corn syrup. Nah, kemudian setelah brown sugar syrup ada cornbread. Nah, maka berarti does cornbread belong to ingredients? Ada tidak? Nah, berarti ada. Kalau ada, maka jawabannya adalah yes, it does. It-nya ini maksudnya cornbread. Ya, jadi dalam komposisinya ada cornbread-nya. Jawabannya yes, it does. Kamu isi di LKS ya. Number 4, how many vitamin on the ingredient of the product mentioned? Nomor 4, pertanyaannya berapa banyak vitamin dalam komposisi produk tersebut? Sebutkan. Nah, itu ada di vitamin di sini. Kamu bisa cek di LKS. Itu di situ ada berapa banyak? Ada vitamin A, vitamin C, vitamin D, E, kemudian vitamin B6 and then B12 ya.
atau bahasa Indonesia B6 dan B12. Totalnya ada berapa? Jadi ada 6 vitamin. Ya, jadi ada 6 vitamin. Ada A, C, D, E, B6, and B12. Nah, jadi ada 6 disebutin ya. Jawabannya ada di sini. Kamu bisa cek di LKS, kelihatan ya. Kalau di sini kurang jelas, kamu cek sambil lihat di LKS. When we usually eat this product. Nah, ini merupakan produknya makanan sereal. Nah, kalau di luar negeri, biasanya sereal itu dimakan saat kapan? Ya, betul, saat sarapan. Jadi, kapan kita makan produk ini? Biasanya kita makan pada saat sarapan atau pagi hari. In English, we can answer, people usually eat this product for breakfast. Ya, oke. 5 soal sudah dibahas. Kamu lihat, kamu tulis di LKS, di buku tulis deh, sorry. Kamu tulis di buku tulis perintahnya. Nah, selanjutnya, assignment. Tulis jawaban task 1 yang tadi sudah kita bahas bersama di buku tulis. Kemudian, kerjakan LKS halaman 24 yang task 2 di buku tulis. Nah, jadi tugas kamu setelah tadi sudah dibahas, yang tadi sudah dibahas, Ibu mau kalian tulis di buku tulis jawabannya. Kemudian kerjakan LKS halaman 24 yang task 2. Ini kan ada task 1, nah di bawahnya task 2. Sebelum kalian kerjakan, ada perintahnya supaya kalian lebih jelas, Ibu bacakan ya, dan Ibu artikan. Find out one label on food that you have consumed every day, then write down the ingredient. Yang artinya carilah satu saja label makanan yang sering kamu konsumsi setiap hari, kemudian tulis komposisinya dalam bahasa Inggris. Jadi, tugas kalian di buku tulis yang task 2 adalah hanya menulis komposisi makanan dalam bahasa Inggris. Misalnya, komposisi pada mie instan, atau misalnya pada permen, atau sereal, atau makanan apapun yang sering kamu konsumsi, tulis komposisinya dalam bahasa Inggris di buku tulis. Kemudian kamu foto dan kamu kirim ke Google Classroom ya. Ibu tunggu hari ini sampai jam 6 sore. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.